Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya. Ini kita akan pelajari Quran hadis kelas 7 bab 1, yaitu terkait dengan Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Oke, anak-anak sekalian, bahwa Al-Quran, hadis ini merupakan pedoman bagi kita semua untuk dijadikan sebagai sumber hukum utama dalam kehidupan keseharian kita. Anak-anakku, Pak Guru ini sudah mempersiapkan materi. Nanti materi pada hari ini yaitu kedudukan dan fungsi Al-Quran hadis di dalam Islam. Pak Guru berharap ini anak-anak nanti bisa membaca, ada surat Al-Quran atau hadis yang harus dihafal. Kemudian kita nanti bisa berdiskusi terkait dengan pelajaran pada hari ini, agar nanti kalian bisa punya pemikiran-pemikiran kritis terhadap ajaran-ajaran Al-Quran ya. Kemudian kita bisa berkomunikasi, berasa berkolaborasi dan seterusnya. Oke, berikut kita coba amati gambar di awal pelajaran hari ini. Ini ada proses belajar mengajar antara guru dengan siswa, bagaimana kita harus mengupdate ya pengetahuan terkait dengan Al-Quran sebagai bekal di dalam kehidupan kita. Langsung saja, pertama Al-Quran. Satu, pengertian Al-Quran. Al-Quran ini sendiri merupakan asal dari bahasa Arab ya. Bahasa Arab yang asalnya dari qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Lah, menurut Quraisy Shihab bahwa Al-Quran ini adalah kata kerja dari qara'a yang berarti membaca. Kata dasarnya adalah Qur'anan yang berarti bacaan. Dari sini ya, kemudian secara bahasa sudah kita ketahui bahwa Al-Quran ini adalah merupakan bacaan. Kemudian berikut adalah secara istilah. Secara istilah ini banyak ulama mendefinisikan ya, ini pengertian dari Al-Quran ini adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai ibadah. Kemudian ada definisi lain bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada pada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, dan membacanya juga merupakan ibadah. Itu definisi dari Al-Quran. Nah, setelah kita memahami definisi dari Al-Quran, ini ada beberapa unsur yang terkandung di dalam Al-Quran. Pertama adalah merupakan kalamullah ya, bahwa Al-Quran ini merupakan kalamullah, bukan semata-mata kata dari Nabi ataupun dari malaikat. Ini diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa mukjizat terbesar ya, yang dapat kita ketahui bersama sampai hari ini bentuk dan isi dari Al-Quran itu. Kemudian Al-Quran diturunkan atau difirmankan secara mutawatir ya. Membacanya merupakan ibadah. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seorang ya. Makanya dari itu, ayo kita biasakan, budayakan kita membaca Al-Quran ya. Jangan sampai kita satu hari ini tidak bisa atau tidak dapat membaca Al-Quran. Lah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memberikan nama Al-Quran ini tidak hanya Al-Quran saja, tapi ada nama-nama lain ya. Ada Kitabullah, ada Al-Furqan. Bahkan Imam As-Suyuti ini di dalam kitabnya mengatakan ada 55 nama Al-Quran dalam kitab Al-Itqan. Nah, Allah berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ya. Artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ini nama lain dari Al-Quran. Pertama adalah Alkitab, kemudian yang kedua Al-Furqan ya. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan ini dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Tabarakalladzi nazala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Quran,
kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Ini merupakan Al-Furqan pemberi peringatan ya kepada seluruh alam, termasuk kita sebagai manusia. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran berarti itu merupakan suatu amal yang harus kita jalankan, yang harus kita teladani. Tidak boleh kita melakukan segala aktivitas itu meninggalkan Al-Quran. Berikut terkait dengan Al-Quran sudah, definisi sudah, fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran di dalam Islam ini secara umum ya. Secara umum kita bisa mengetahui satu, sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama, jelas ya, kita yakini bahwa Al-Quran merupakan sumber utama sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat kita ketahui oleh akal, seperti halnya perkara gaib dan seterusnya. Kemudian petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Ya, kemudian sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Ya, kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping menurunkan Al-Quran ada Injil, Zabur, dan Taurat yang merupakan rukun iman yang ketiga. Betul. Oke, berikutnya adalah di dalam Al-Quran ada 3 fungsi ya sebagai petunjuk. Ini Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, bagi siapa? Ya, secara manusia secara umum, kemudian manusia yang bertakwa dan juga manusia yang beriman. Al-Quran ini ya, atau Al-Quran ini juga merupakan, tadi sudah dijelaskan, penyempurna dari kitab-kitab terdahulu, bahwa adanya Al-Quran ini ya, di samping petunjuk bagi kita umatnya Nabi Muhammad, juga penyempurna kitab-kitab terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq." Tuh. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya ya. Terus dan sebagai hakim terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Begitu. Oke, anak-anakku sekalian, semoga masih tetap mengikuti pembelajaran pada hari ini ya, terkait dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup di dalam, atau kita sebagai orang Islam. Berikut adalah bagi kehidupan manusia ya. Ini tadi sudah kita bahas bagi orang Islam kayak apa. Pertama ini bagi kehidupan manusia ya. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia dapat diketahui dari nama-nama lain Al-Quran itu sendiri ya. Setiap nama Al-Quran ini memiliki arti yang menunjukkan fungsi dari Al-Quran tersebut. Misalnya Al-Huda ya, sebagai petunjuk, Al-Furqan sebagai pembeda, dan lain-lain. Oke, kita sudah mengetahui, memahami terkait dengan definisi Al-Quran secara singkat. Kemudian kita kedua yaitu terkait dengan hadis sebagai sumber atau pedoman hidup di dalam Islam. Al-Quran merupakan sumber utama, hadis merupakan sumber yang kedua setelah Al-Quran. Pertama, pengertian hadis. Ya, secara bahasa hadis ini artinya baru, tidak lama, atau ucapan bicaraan, cerita ya. Kemudian secara menurut istilah ini para ulama hadis ya, mensinonimkan dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbatkan kepada diri Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, dan atau perjalanan Nabi, baik sebelum atau sesudah menjadi Nabi. Semua gerak-gerik atau tingkah laku dari
Nabi kita Muhammad ini merupakan sebuah hadis. Oke, kita bahas bareng-bareng apa itu perkataan, perbuatan, sifat himmah, ya, kemudian mendiamkan. Ya, ini coba kita akan bahas bareng-bareng dalam pertemuan kali ini. Pertama adalah yang dimaksud dengan perkataan Nabi. Yang dimaksud dengan perkataan Nabi ini adalah segala perkataan yang pernah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, dalam berbagai bidang apapun itu, ya, terutama bidang-bidang syariah, ya, akhlak, akidah, pendidikan dan seterusnya. Ini merupakan segala sesuatu yang harus kita teladani. Kemudian kedua adalah perbuatan Nabi. Perbuatan adalah penjelasan praktis Nabi Muhammad SAW terhadap peraturan-peraturan syara yang belum jelas teknis pelaksanaannya, ya, seperti halnya jumlah rakaat, cara mengerjakan haji, kemudian cara berzakat dan lain-lain. Kemudian perbuatan yang merupakan penjelas tersebut haruslah diikuti dan dipertegas dengan sebuah sabda. Berikut adalah takrir. Takrir adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya itu. Ketika Nabi ini diam terhadap sahabat yang melakukan suatu hal, berarti secara otomatis Nabi menyetujui hal tersebut, ya. Karena Nabi ketika ada suatu kesalahan dia pasti akan menegurnya, ya, atau mengarahkan kepada hal benar. Tapi ketika beliau mendiamkan hal tersebut, berarti secara otomatis beliau Nabi membenarkan apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Anak-anakku yang berbahagia, ini keempatnya adalah sifat atau keadaan himmah atau keinginan Rasulullah. Sebagai Rasul punya keinginan-keinginan yang belum tercapai, kemudian ini menjadi akan direalisasikan oleh umatnya, ya, diharapkan realisasi umatnya, dan ini merupakan sebuah hadis. Yang pertama adalah sifat-sifat Nabi yang digambarkan dan dituliskan oleh para sahabatnya dan para ahli sejarah, baik mengenai sifat jasmani ataupun moral akhlaknya. Kemudian kedua, silsilah nasab, nama-nama dan tahun kelahiran yang ditetapkan oleh para sejarawan. Kemudian ketiga, himmah, keinginan Nabi untuk melaksanakan suatu hal, seperti keinginan beliau untuk berpuasa setiap tanggal 9 Muharram. Anak-anakku, hadis sudah. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran, ini ada beberapa fungsinya, ya, baik hadis ini secara umum berfungsi sebagai amaliyah, kemudian secara Al-Quran ini juga banyak berfungsinya. Ya, fungsi terhadap Al-Quran ini diantaranya satu, merinci ayat Al-Quran secara mujmal, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, menetapkan hukum yang belum terdapat Al-Quran, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Ini adalah diantara fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kemudian fungsi Al-Quran dan hadis di dalam Islam. Nah, ini kolaborasi antara Quran dan hadis ini berfungsi terhadap Al-Quran, merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Hadis ini merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Begitu. Nah, ini kita dapat menjelaskan dari berbagai fungsi, ya. Kemudian fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam ini sudah dijelaskan. Hadis merupakan rujukan umat Islam di dalam memahami syariat. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Ini saja yang dapat aku sampaikan. Kemudian berikut adalah evaluasi apa yang telah kalian dengarkan pada hari ini. Silahkan kalian
evaluasi Pak Guru membuat semacam soal ini. Pertama, jelaskan pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah. Kemudian 2, sebutkan 2 nama-nama lain dari Al-Quran, ya, apa yang selain itu tadi ya. Kemudian 3, tulislah dalil yang menerangkan bahwa Al-Quran ini merupakan kitab Allah. Yang keempat, jelaskan pengertian hadis secara bahasa dan istilah. Yang kelima, sebutkan 5 fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Bisa kalian cari di referensi lain yang sekira dapat bisa dijadikan acuan. Terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.